ampun, halo selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda sebelum beraktivitas, kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya, Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Mayat seorang wanita tanpa kepala ditemukan nelayan tersangkut di aliran sungai Uai Pengoboan, Lampung Tengah. Gimana ini rasanya? Banjir dan tanah longsor merendam ratusan rumah di 2 desa di Tanggamus. Kawanan penipu penukar kartu anjungan tunai mandiri bermodus ganjal mesin ATM di Bandar Lampung diringkus. Mayat seorang wanita ditemukan warga tersangkut di pinggir sungai Uai Pengoboan, Desa Tanjung Ratu, Lampung Tengah pada Senin siang. Saat baru ditemukan, tubuh mayat sudah rusak dan diduga korban telah meninggal lebih dari sepekan. Mayat kemudian dievakuasi oleh warga, petugas puskesmas, polisi, dan tentara. Saat diperiksa, sebagian organ pada mayat yakni kepala dan salah satu kakinya telah hilang. Mayat pertama kali ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari perahunya akibat hilang. Awalnya, saksi mengira sapi mati, namun setelah didekati adalah mayat manusia. Temuan mayat kemudian dilaporkan ke Pamong Desa. Ceritanya cari perahu saya hilang, perahu kawan. Nah, sampai ke sini baunya mesin juga bau busuk. Terus saya lihat, saya sangka bangkai anak sapi. Terus kan ada yang nongol kayak gini, tapi itu kok kayaknya orang. Jadi lebih kurang jaraknya ada 3 meter, saya nggak nyampe kan. Terus saya ngajak kawan di sana, bertiga kami ke sini. Nah, terus dilihat situ, kata saya dekat. Biar dekat, orang kak. Terus dia ngasih kayu tak tebal kayak gini, ada kain. Nah, positif orang. Jenis kelamin apa kira-kira Pak? Nah, ini kita belum tahu ini karena kalau kita lihat jenazahnya kan sudah nggak kelihatan lagi. Itu ya. Udah ini semua udah nggak ini lagi ya. Iya. Tadi dari jam berapa ke jam berapa tadi hasil daripada ini seperti Bapak? Ya, dari jam 10 tadi ketemu, ini udah jam setengah 2. Gitu Pak ya. Iya. Ini sungai apa Pak? Sungai Uai Pengoboan. Pengoboan ya. Hingga Selasa siang, identitas mayat belum terungkap. Oleh petugas, mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah untuk diautopsi guna mengungkap identitas dan penyebab kematian korban. Apakah korban kecelakaan atau korban kriminalitas? Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Bu, lihat pe bu, kantor kamje gantaje. Hancur lebur. Gimana ini rasanya? Ratusan rumah dan sekolah di Desa Umbar dan Paku, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus terendam banjir pada Selasa siang. Ketinggian air lebih dari 30 cm. Banjir di Kecamatan Kelumbayan juga menyebabkan tanah longsor yang terjadi di 4 lokasi. Tanah longsor jauh dari permukiman, namun memutuskan jalan antar desa. Petugas BPBD menurunkan 1 alat berat untuk menyingkirkan tanah longsor yang menutupi jalan. Menurut petugas, banjir dan tanah longsor terjadi akibat hujan lebat lebih dari 3 jam. Air hujan dari gunung mengalir deras ke permukiman dan perkebunan. Hari ini dalam kegiatan penanganan darurat bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di Pokon Paku, Kecamatan Kelumbayan. Berapa titik Bang lokasi longsor?
Untuk longsor sendiri terjadi di 4 titik, kurang lebih 250 meter. Dampak banjir, Bang? Untuk dampak banjir sendiri yaitu jebolnya tanggul Sungai Waipaku dan masuk ke pemukiman warga dan sekolah. Banjir dan tanah longsor di Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus tidak merenggut korban jiwa. Petugas kini masih berjibaku menangani bencana longsor. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Puluhan muda-mudi yang mengatasnamakan warga Bandar Lampung Selasa siang menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bandar Lampung. Mereka menuntut Wali Kota Eva Dwiana segera membuat solusi konkret terkait penanganan masalah banjir yang telah menewaskan 8 orang. Unjuk rasa sempat berlangsung memanas saat massa dilarang menggelar orasi di halaman kantor Wali Kota. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi Pamong Praja di depan gerbang pun tidak terhindarkan. Aksi tadi ya, gitu ya. Tentunya aksi ini akan terus berlanjut gitu kan. Kami menuntut kepastian konkret, solusi konkret dari pemerintah Kota Bandar Lampung, gitu kan. Khususnya Wali Kota Bandar Lampung, gitu yang sampai hari ini masih belum menemui kami selaku masyarakat, selaku massa aksi untuk menuntut solusi konkret dari permasalahan banjir. Gitu. Aksi ini sudah kita lakukan 4 kali ini, gitu kan. Namun sampai hari ini pemerintah masih belum ada etikat baik untuk menemui kami. Malah kami dihadapkan oleh aparat-aparat yang melakukan represivitas gitu kan. Hari ini saya terluka lagi gitu kan. Kemarin-kemarin kawan-kawan terluka, kami dipiting, kami dibanting, kami ditendang gitu. Masih belum ada solusi konkret atas permasalahan banjir yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Maka kami menyatakan akan terus melakukan aksi ini sampai hak masyarakat itu terpenuhi. Pada aksi tersebut, massa juga meminta perusahaan media memberitakan perkembangan masalah banjir maut di Bandar Lampung. Rangkaian berita naiknya tuh lagi dari individu, dari Instagram individu naik ke lembaga-lembaga kecil, akun-akun pergerakan, lalu langsung naik ke nasional, ke narasi. Kita juga bingung tuh, agak kaget juga kan, kok bisa langsung masuk narasi, masuk Kompas. Nah, sementara itu media-media yang ada di Lampung, media besar di Lampung itu belum menyuarakan, belum melihat terkait banjir ini. Mungkin itu ya landasanku berbicara mengenai media Lampung tadi, belum melihat seperti itu. Jadi ada apa gitu ya? Iya, aku tidak menuduhkan salah satu lembaga, tetapi berdasarkan keadaan objektifnya seperti. Banjir di Bandar Lampung terparah terjadi pada tahun 2025. Sejak Januari hingga April sudah ada 8 orang tewas akibat banjir. Selain itu, banjir juga merusak ribuan rumah warga, fasilitas umum hingga kawasan industri. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bang, nggak kenapa? Motor kenapa? Nggak apa-apa, saya wartawan Bang. Berarti Bapak Camat ya? Iya. Oh iya. Saya mau konfirmasi Pak sekalian Pak. Apa? Yang telegram itu Pak. Telegram apa? Yang dilarang bikin konten itu Pak. Oh, bukan saya yang larangnya. Siapa Pak? Bukan saya yang larang. Tahu saya bukan saya. Oh gitu. Iya. Udah nggak usah dipijain. Camat Sukabumi Bandar Lampung bernama Syahrial ini melarang wartawan yang sedang meliput jalan rusak. Ia terlihat tidak suka jalan Pangeran Tirtayasa yang rusak di wilayahnya dipublikasikan. Tidak hanya kepada wartawan, kejadian serupa juga pernah dialami oleh selebgram bernama Susanti pada 23 April lalu. Sang camat melarang selebgram membuat konten kegiatan swadaya masyarakat yang sedang menimbun jalan rusak dengan tanah. Jadi guys, kita udah di sini memenuhi permintaan kalian dan tidak dibolehkan ikuti tapu. Pulang, nggak boleh konten. Tindakan Camat Sukabumi tersebut menuai banyak komentar negatif dari warga yang mengeluhkan kondisi Jalan Pangeran Tirtayasa rusak parah. Warga menyatakan jalan rusak harusnya segera diperbaiki dan bukan balah untuk dirahasiakan. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain membuat waktu perjalanan lebih lama, jalan rusak juga kerap menyebabkan kendaraan rusak hingga kecelakaan. Nah, kita terhambat nih jalan kemana-mana karena jalannya rusak. Dari parah ya Pak rusaknya Pak? Rusak parah. Perlu
diperbaiki Pak segeranya. Kalau hujan gimana Pak? Kemarin di sini ada orang yang ini masuk ke gorong-gorong karena banjir meluap sampai hampir 1 lutut nih lah. Itu orang dewasa. Ini rusak sejak kapan sih Pak? Ini kayaknya udah lama loh. Ini. Ya. Parah Pak. Kalau hujan gimana Mas? Parah ya Mas? Oh, lumayan banjir. Bahaya Mas bagi pengendara itu Mas? Ya, pertama pengendara motor Pak. Kalau kering debunya. Kalau hujan licin kan. Apalagi banyak batu-batu itu. Harapannya sih ya segera diperbaiki lah biar ini Pak. Jangan rusak kan. Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung telah rusak lebih dari 3 tahun. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan karena jadi jalur menuju Kabupaten Lampung Timur, kawasan industri Tanjung Bintang, dan gerbang tol Lematang, Lampung Selatan. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.